angkatan 11. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Delingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, saya ditemani oleh beliau Ibu Dwi Saptini Agustiara yang biasa dipanggil dengan Ibu Tiara. Beliau adalah guru bahasa Inggris SMP Negeri 2 Delingo. Selamat siang Ibu Tiara. Selamat siang Ibu Tias. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah Ibu sehat. Jadi begini ya Ibu, sebelum nanti saya melakukan observasi kelas bersama Ibu, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak Ibu untuk melaksanakan percakapan pra-observasi. Nah, nanti ketika saya melaksanakan observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait tentang pembelajaran apa yang akan nanti Bu Tiara berikan ke anak-anak ketika masuk kelas. Seperti itu ya Bu. Oke. Jadi begini Bu, pertanyaan yang pertama yaitu tentang tujuan. Tentu di dalam sebuah pembelajaran Bu, itu pasti ada tujuan pembelajarannya Bu. Nah, untuk nanti pembelajarannya Bu Tiara di kelas, kira-kira tujuan pembelajarannya apa Bu? Ya, terima kasih Ibu Tias. Saya langsung saja menjawab pertanyaan tentang tujuan pembelajaran yang saya buat dalam modul ajar saya, yaitu peserta didik mampu menggunakan bahasa Inggris untuk memproduksi teks recount, lisan, tulisan, ataupun visual tentang pengalaman pribadi peserta didik tersebut. Baik Ibu, jadi tujuan pembelajaran nanti yang akan disampaikan Ibu itu peserta didik mampu menggunakan bahasa Inggris memproduksi konteks ya Bu, lisan, tulisan maupun visual ya Bu ya, tentang pengalaman pribadi mereka. Betul seperti itu Ibu? Oke, terima kasih. Lanjutnya untuk yang kedua Bu, ini pertanyaan kedua tentang area pengembangan Ibu. Area pengembangan yang hendak Ibu capai nanti ketika pembelajaran ini apa Ibu? Ya, di sini saya pengembangan yang saya capai ada 3 Ibu Tias. Yang pertama ada kognitif, yang kedua ada keterampilan, lalu yang ketiga ada sikap. Nah, di bagian kognitif ini peserta didik mampu menerapkan teks recount tersebut. Nah, lalu yang keterampilan itu saya memberikan tugas dan anak mempresentasikan hasil dari LKPD kelompok yang saya berikan tersebut kepada peserta didik. Nah, lalu yang sikap antara peserta didik itu saling menghargai ketika kelompok lain mempresentasikan di depan kelas, dan yang lain juga memiliki umpan balik ketika mereka sedang presentasi seperti itu. Baik Ibu, jadi area pengembangan yang nanti akan Ibu capai itu ada 3 ya Bu? Ya. Yang pertama kognitif, keterampilan, kemudian sikap. Untuk yang kognitif itu berdasarkan sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi ya Ibu ya. Jadi peserta didik mampu menerapkan teks recount ya Bu ya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Betul Ibu? Oke, untuk yang kedua adalah keterampilan. Berarti di sini peserta didik itu terampil ya Bu dalam mempresentasikan apa LKPD yang sudah Ibu berikan. Ini berarti secara kelompok ya Bu? Iya, secara kelompok. Ya, kemudian yang ketiga adalah sikap. Sikap di sini peserta diharapkan oleh Bu Tiara anak-anak mampu menghargai ketika peserta didik kelompok satu mempresentasikan, kemudian kelompok yang lain memperhatikan seperti itu. Oke, dan kelompok yang lain pun memberikan umpan balik. Terima kasih Ibu, bagus sekali Bu area pengembangan yang akan dicapai oleh Ibu Tiara. Selanjutnya Ibu, ini untuk pertanyaan ketiga ya Bu. Rancangan rencana pembelajaran seperti apa Bu yang nantinya akan Ibu
sampaikan ketika pembelajaran? Iya, baik. Saya jawab kembali ya Bu ya. Oke. Jadi rancangan pembelajaran yang nantinya saya akan capai itu seperti saya memberikan stimulus kepada peserta didik berupa menampilkan video. Lalu setelah menampilkan video itu saya menjelaskan atau menerangkan kepada peserta didik tentang konteks tersebut. Lalu saya memberikan ice breaking Bu. Oh, ada Ya, ice sebelum saya melakukan pemateri, saya melakukan ice breaking terlebih dahulu. Lalu setelah ice breaking sudah, penjelasan sudah, penampilan video juga sudah, baru anak-anak itu saya bagikan LKPD untuk mengerjakan tugas berdasarkan soal kelompok yang berbeda. Seperti itu. Baik Ibu, jadi rancangan rencana pembelajarannya tadi ada video, kemudian ice breaking untuk memecahkan semangat biar anak-anak lebih bersemangat seperti itu ya Bu ya. Kemudian Ibu juga menjelaskan tentang teks recount dan Ibu juga memberikan LKPD. Tadi Ibu menyampaikan bahwa setiap LKPD yang Ibu berikan berbeda seperti itu. Iya. Berarti antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain itu berbeda ya Bu ya, isi teksnya. Oke, baik Ibu. Kemudian masih ada hubungannya dengan rancangan rencana pembelajaran ya Bu ya. Tentunya ketika Ibu melakukan rancangan pembelajaran ini, Ibu juga merencanakan sebuah media pembelajaran. Media pembelajarannya apa? Ya, media pembelajaran yang saya gunakan ya Bu Tias ya, ada PowerPoint, ada penampilan video yang saya tampilkan lewat YouTube, ya, videonya dari YouTube. Lalu ada LKS anak-anak atau peserta didik tersebut, kamus bahasa Inggris tentunya ya Bu ya. Terus itu tadi LKPD dari setiap kelompok berbeda isi konteksnya. Baik Ibu, sangat menarik sekali media pembelajarannya. Jadi ada PowerPoint itu yang nantinya mungkin akan digunakan Ibu untuk menjelaskan tentang konteks ya Ibu ya. Kemudian tadi yang sangat menarik buat saya itu adalah LKPD yang berbeda Bu. Berarti antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain itu yang berbeda di bagian apa ya Bu? Bagian misalnya mereka kelompok satu atau kelompok A memberikan cerita tentang pengalaman mereka yang sedih. Terus selanjutnya nanti kelompok selanjutnya pengalaman yang bahagia. Lalu ada di kelompok itu tersebut kan sudah saya bagi ya Bu ya, berdiferensiasi itu, dan kelompok yang selanjutnya hanya mencari struktur dari konteks. Jadi memang berbeda-beda ya Bu ya. Ada yang LKPD-nya teksnya itu berupa teks kesedihan ya. Terus kemudian teks yang ada ya membuat bahagia seperti apa. Menarik sekali Bu. Ini nanti menjadi inspirasi buat saya. Terima kasih Bu. Oke Ibu. Kemudian Ibu ini untuk rencana pembelajaran ini nanti akan dilaksanakan kapan Bu? Kemungkinan Ibu hari Selasa untuk minggu depan. Selasa minggu ini ya? Selasa minggu depan. Karena saya ada jadwal di hari Selasa tanggal berapa? 29. Oh ya, tahun 2024. Jam ke-3 sampai jam ke-4 di kelas 8B. Oke, jam ke-3 sampai jam ke-4 di kelas 8. Hari Selasa ya Bu ya. Jadi nanti di hari Selasa tanggal 29 Oktober itu saya ikut Ibu Tiara melihat pembelajaran Ibu Tiara, observasi kelas di kelas 9 di kelas 8B. Oke. Baik Ibu, saya rasa semua pertanyaan sudah saya sampaikan. Terima kasih sekali atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu Tiara. Ya, terima kasih kembali Ibu. Sama-sama Ibu.
It was a wonderful day. I wish I could do this every year. Oke, tadi adalah contoh dari materi di konteks yang berarti berjudul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahyani Malarum, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Lingu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, saya ditemani oleh Ibu Tiara dan juga Ibu PP, Ibu Jima yang terhormat, akan melaksanakan pasca observasi setelah saya melakukan observasi bersama Ibu Tiara pada tanggal 29 ya Ibu ya. Saat ini saya dan Ibu Tiara akan melakukan percakapan tentang pelaksanaan pembelajaran di kelasnya Ibu Tiara. Assalamualaikum Bu Tiara. Waalaikumsalam Bu Tiara. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Sehat Bu. Ya Bu, hari ini kita bertemu lagi ya Bu ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya berniat untuk mengajak Bu Tiara bercakap-cakap tentang pasca observasi setelah kemarin saya melihat mengikuti Bu Tiara dalam melaksanakan pembelajaran. Namun sebelumnya saya sampaikan dulu ya Bu ya, apa yang saya jadi catatan dari saya untuk Bu Tiara ketika Bu Tiara melaksanakan pembelajaran di kelas 8 ini. Yang pertama Ibu, ini luar biasa, saya sangat menginspirasi ya. Mohon maaf, ini pembelajarannya Bu Tiara itu menginspirasi saya. Ternyata anak-anak cukup antusias ya Bu. Itu yang pertama. Kemudian ada ice breaking tepuk-tepuk juga. Kemudian pokoknya secara keseluruhan pembelajarannya sudah cukup bagus. Tetapi ini ada yang perlu ditingkatkan Bu. Kemarin ketika sebelum pra observasi, saya pernah membimbing Bu Tiara untuk pembuatan NPP ya Bu. Ya, modul ajar, betul. Nah, di situ saya meminta untuk Bu Tiara agar tujuan pembelajarannya disampaikan dengan baik. Ya, tapi ini sudah ada di NPP, tetapi kemarin belum disampaikan. Ya, kelupaan Bu. Iya. Sama, soalnya sudah terbiasa biasanya nggak pakai KSP Iya. ya Bu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat masih ada beberapa anak yang kalau disuruh presentasi masih belum mau. Maksudnya dengan sadar diri presentasi belum. Saya Bu, masih belum ada yang berebut atau masih menunggu bendera yang muncul seperti itu ya Bu ya. Itu. Tapi bagus Bu, luar biasa. Kemarin ketika dia mengajar, apalagi pas anak-anak kurang semangat, terus Bu Tiara memberikan ice breaking tepuknya pakai meja gimana Clap. clap boom ya, karena bahasa Inggris ya. Clap itu tepuk, terus boom pakai meja. Ya, seru sekali ya gitu. Nah, sekarang itu yang jadi catatan saya ya Bu.
pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Nah, jadi senang ya Bu ya, anak-anak antusias tuh, kemudian kita sudah menggunakan pembelajaran metode berdiferensiasi. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran itu kemarin Bu, menurut Bu Tiara, apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah Bu Tiara buat, Bu Tiara susun? Saatnya jam kedua dimulai. Ya, menurut saya sudah Bu. It's time to begin the second Sudah lesson. diberikan persentase sekitar 90%-an, sudah sesuai dengan rencana yang saya lakukan. Sudah 90% ya Bu. Berarti masih ada 10% gitu ya, yang belum terlaksana, misalnya seperti tadi KSE belum tersampaikan seperti itu ya. Baik Ibu. Selanjutnya Bu, setiap pembelajaran, setiap aktivitas, setiap kegiatan itu kan pasti ada hambatan ya Bu. Ada nggak hambatan ketika Ibu memberikan pembelajaran di kelas 8D, terutama materi yang kemarin? Iya, selama saya bertugas mengajar ya Bu, pasti kita sebagai seorang guru pernah mengalami permasalahan atau hambatan yang kita hadapi di dalam kelas ya. Nah, contoh dari hambatan yang kemarin itu waktu di dalam kelas yang itu observasi, peserta didik itu masih kayak memiliki motivasi yang rendah untuk melakukan presentasi. Jadi tidak cepat untuk bu saya gitu loh. Nah, tanpa harus ditunjuk. Jadi dalam kerja kelompok masih ada beberapa juga kelompok yang masih harus saya tuntun untuk bisa mengerjakan tugas tersebut. Jadi masih ada beberapa kelompok yang artinya belum mau mengerjakan secara sendiri, kemudian harus Ibu Tiara dulu. Saya tuntun dulu. Terus untuk kekompakannya bagaimana? Kalau kekompakannya alhamdulillah rata-rata peserta didik sudah kompak semua. Bagus sekali Bu. Nah, ini Bu, guru itu kan mempunyai 4 kompetensi ya Bu ya. Ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi sosial, kemudian ada kompetensi profesional, kemudian ada kompetensi kepribadian. Nah, Ibu, dari 4 kompetensi yang saya sebutkan tadi, kompetensi apa yang akan dia kembangkan? Kalau saya ingin mengembangkan bagian kompetensi pedagogik, karena sebagai seorang guru saya harus mampu merancang pembelajaran yang menarik, variatif dan berpusat pada peserta didik tersendiri. Baik itu metode, media dan sumber belajarnya, semuanya itu harus terus saya kembangkan setiap akan melakukan pembelajaran di dalam kelas. Jadi yang akan Ibu Tiara kembangkan itu yang kompetensi pedagogik ya Bu ya. Karena alasannya itu dengan mengembangkan kompetensi pedagogik agar bisa mengembangkan terus pembelajaran yang menarik siswa, kemudian berpusat pada peserta didik, terus variatif itu ya Bu ya, baik itu pembelajaran medianya, metodenya maupun yang
pembelajaran berdiferensiasi agar pembelajaran tersebut lebih bervariatif. Wah, luar biasa harapannya bisa menginspirasi saya ini nanti ya. Bagus sekali Bu. Jadi mungkin itu ya Bu, beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Jadi dari pertanyaan pertama, perasaan Bu Tiara ketika pembelajaran, Bu Tiara merasa senang. Kemudian ada beberapa hambatan. Kemudian semua rencana yang Bu Tiara tulis di dalam buku pembelajaran sudah terlaksana 90% dan 10%-nya itu adalah beberapa yang belum terlaksana seperti tujuan pembelajaran yang belum disebutkan KSE-nya dan lain sebagainya. Kemudian hal-hal yang akan dikembangkan Bu Tiara itu adalah tentang kompetensi pedagogi dalam hal terus melakukan pengembangan dalam bentuk inovasi, variatif dalam pembelajaran dan lain sebagainya. Dan ini yang terakhir yang membuat saya merasa bahwa harapan Bu Tiara itu luar biasa. Itu Bu Tiara ini melaksanakan pembelajaran yang selalu menyenangkan anak-anak, berpusat pada anak-anak, kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara terus-menerus ya Bu ya, dan bervariatif. Ya, kemudian Ibu luar biasa Ibu, apa yang saya catat di sini dari pasca observasi ini. Terima kasih waktunya Ibu. Mohon maaf mengganggu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.